Ayo coba kamu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Kita hari ini belajar sebelumnya ibu akan absen dulu kehadiran kalian. Ini semua ada yang sakit? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Siapa lagi yang sakit? Enak. Siapa lagi? Sian. Kita doakan semoga cepat sembuh. Ya, intinya tidak ada yang sakit ya. Baik. Sudah siap untuk mulai pelajaran hari ini? Sudah siap. Walaupun cuaca agak mendung, tapi kita tetap semangat. Kemudian kita sudah pernah pertemuan untuk minggu lalu toh. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Kebutuhan. Apa lagi? Ada perempuan, apa lagi? Sifat-sifat perempuan, apa lagi? Tentang kelakar ada kan tidak? Ada. Masih ingat pelajaran itu semua? Masih. Nah, pelajaran kita yang akan selanjutnya ini adalah tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, tadi sebelum istirahat, yang tadi istirahat kan ngapain aja? Tidur. Main, apa lagi? Nah, kalau makan itu tujuannya untuk apa? Untuk hidup. Kebutuhan menambah energi. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita, makan itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Kalau tidak dipenuhi akan mengganggu kesehatan kita. Ya, bagus. Satu lagi. Kalau tidak itu apa? Satu lagi. Inginkan. Bisa digunakan tidak keinginan itu? Bisa. Nah, jadi materi kita hari ini berhubungan dengan itu, tapi sebelumnya ini masih berhubungan dengan konsep dasar ilmu ekonomi, masih kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, ada pun indikator pencapaian kita hari ini adalah memahami konsep pilihan, yaitu kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas seperti yang Ibu bilang tadi. Ya, jadi tentang kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Kemudian memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kemudian memahami biaya peluang. Bahasa Inggrisnya apa? Opportunity. Kemudian menyajikan hasil identifikasi tentang konsep ilmu ekonomi berdasarkan data atau informasi dari berbagai sumber belajar yang relevan. Sampai sini kurang lebih. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, ayo orang baca. Tujuan pembelajaran melalui penjelasan yang diberikan guru, siswa mampu memahami konsep pilihan, kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Melalui penjelasan yang diberikan guru, siswa mampu memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Memahami penjelasan yang diberikan guru, siswa mampu memahami biaya peluang. Kemudian terakhir, melalui presentasi kelompok siswa mampu menyajikan hasil identifikasi tentang konsep ilmu ekonomi berdasarkan data atau informasi dari berbagai sumber belajar yang dibahas. Ya, tapi yang terakhirnya itu ada tentang presentasi kelompok. Dan nanti LKS yang akan diberikan, dan kemudian cara penilaiannya juga akan dinilai tentang keterampilan, sikap, sama pengetahuan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini tentang materi yang tadi telah dibacakan tadi. Kemudian cakupan materi kita tentang konsep masalah skala ekonomi. Yang konsep kemarin sudah ya, masalah juga sudah. Sekarang ya, ini pembelajaran kita yang minggu lalu masih ingat nomor apa ini? Masih.
Halo semuanya, kembali lagi bersama Atipoint. Dan pada video sebelumnya kita telah belajar tentang masalah ekonomi, yaitu kondisi di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah ekonomi adalah dengan menetapkan skala prioritas. Di dalam skala prioritas, kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan yang lainnya. Sebagai contoh, coba perhatikan ilustrasi berikut. Cindy adalah seorang murid SMA, dan setiap minggu Cindy mendapatkan uang saku sebesar 500.000. Uang saku tersebut harus digunakan untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu, antara lain kebutuhan untuk transportasi, membeli keperluan sekolah, jajan, dan menabung. Akan tetapi pada suatu pekan, Cindy mempunyai tambahan kebutuhan. Jadi selain untuk pengeluaran rutin, Cindy harus membeli buku baru. Cindy juga harus membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya Rahel. Nah, dari kasus tersebut, jika Cindy tidak bijak dalam melakukan pengelolaan keuangannya, maka kebutuhan Cindy tidak akan terpenuhi karena Cindy harus membeli buku baru dan juga membeli kado untuk sahabatnya Rahel. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, Cindy harus menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhinya. Nah, berdasarkan skala prioritas, Cindy bisa membuat daftar kebutuhan sebagai berikut. Perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, kita bisa lihat bahwa transportasi adalah hal yang paling utama yang harus dipenuhi. Kenapa demikian? Karena tanpa adanya transportasi, maka Cindy tidak bisa dapat berangkat ke sekolah. Hal yang kedua yang harus dipenuhi adalah buku tulis. Kenapa demikian? Karena Cindy memerlukan buku yang baru untuk menunjang kebutuhannya sebagai seorang siswa. Setelah kebutuhan yang pertama dan yang kedua terpenuhi, Cindy kemudian mengisikan uangnya untuk membeli kado ulang tahun untuk sahabatnya Rahel. Setelah transportasi, buku, dan kado terpenuhi, maka kita bisa melihat bahwa Cindy masih memiliki 230.000. Nah, apakah uang tersebut harus dipakai semua untuk jajan? Tentu saja tidak. Cindy cukup mengambil 130.000 untuk jajannya selama 1 minggu. Selebihnya, Cindy dapat menggunakannya untuk tabungan. Sehingga, semua kebutuhan Cindy selama 1 minggu dapat terpenuhi. Sebelumnya siapa yang pernah mendengar kata skala prioritas? Nah, waktu SMP pernah dengar? Nah, skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan manusia dimulai dari kebutuhan yang jadi dimulai dari kebutuhan yang penting sampai kebutuhan yang dianggap kurang penting. Jadi di sini siapa yang merasa punya kebutuhan yang kurang penting? Kalau yang penting itu yang bagaimana? Kebutuhan yang penting dan mendesak untuk dipenuhi. Jadi penting dan mendesak untuk dipenuhi. Kalau kuadran 2 mewakili kebutuhan yang penting tapi kurang mendesak. Kurang mendesak, dia penting tapi dianggap kurang mendesak. Mengerti? Mengerti. Kalau kuadran 3 mewakili kebutuhan yang kurang penting namun dia dianggap. Kalau kuadran 3 dianggap kurang penting namun mendesak dipenuhi. Nah, kalau di kuadran 4 dia nggak penting dan dia juga tidak mendesak. Ini ya skala prioritas. Cara menentukannya ada tingkat urgensinya
Biaya peluang merupakan pengorbanan yang timbul akibat menentukan satu pilihan terbaik atas beberapa alternatif yang ada. Biaya peluang tidak harus berupa uang, tetapi bisa berupa waktu, kesempatan, keuntungan pada masa depan, ataupun kesenangan. Biaya peluang juga memiliki kemungkinan banyak penggunaan. Biaya peluang ditentukan berdasarkan tujuan dan kondisi tertentu. Sudah? Jadi tahu itu biaya peluang itu apa? Tahu. Apa itu biaya peluang? Tapi kita kasih contoh. Misalnya nih, kalian punya uang 5.000 sekarang, sudah? Jadi uang 5.000 itu cuma itu uang kalian yang tinggal di tangan. Kalian memilih untuk dibelikan jajan atau untuk pergi ongkos taksi pulang. Kalian pilih mana? Kalau kalian jajan, berarti kalian tidak punya nanti ongkos taksi. Tapi kalau kalian memilih tidak jajan, berarti kalian pulang akan memiliki ongkos taksi. Itu biaya peluang. Jadi ada yang kalian korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Sudah? Mengerti maksudnya biaya peluang? Sudah dibagi semua kelompoknya ya? Ada yang belum dapat kelompok? Ada yang belum dapat kelompok? Sudah semua ya. Jadi kita sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah? Kita hari ini akan mengerjakan sebuah proyek berupa konsep. Di sini nanti sudah ibu siapkan nanti tentang materi atau konsep yang akan kalian kerjakan. Di LKS-nya itu ada petunjuk yang akan kalian kerjakan. Kalau tidak mengerti nanti silakan tanya ke ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk diskusi kelompok kita? Ini model pembelajaran kita kali ini adalah proyek based learning, tentang membuat proyek. Nah, ini siapa yang dibantu untuk membagi masing-masing di kelompoknya masing-masing. Ada waktunya juga ya, silakan kalian kita akan membuat proyek. Nah, proyeknya ini akan membuat sudah kelompok ini sudah kelompok sudah siap untuk kita diskusi kelompok kali ini. Sudah. Kelompok kalian sudah ya. Sudah. Ini sekelompok 12 tolong bantu masing-masing di kelompoknya. Siapa yang mendapat? Sudah baca semua ya, LKS yang dibagi. Sudah baca semua. Jadi kita akan menentukan jadwalnya. Nanti jadwalnya hari ini juga dikumpul ya. Setelah nanti selesai dibuat di kertas, kemudian presentasi. Jadwalnya hari ini juga ya. Setuju? Semua yang dapat LKS? Berdapat? Siapa yang dapat LKS? Sudah? Jadi kita harus semangat dulu. Hari ini juga dikumpul sekitar waktunya berapa menit? Kita kesepakatan berapa menit? Selanjutnya 30 menit selesai. Yang bilang 30 menit siapa? 40 menit. Sepakat ya, jadi waktunya. Kemudian ada nasi itu isinya ya. Alat bahannya sudah diterima. Alat bahannya sudah ya. Nanti masuk alat bahannya. Sudah. Silakan dibaca LKS-nya, dibaca dulu. Setelah dibaca baru bertanya, bisa ya. Setelah dibaca baru bertanya ya, kalau ada yang tidak dimengerti. Jadi kita sepakat hari ini juga akan diselesaikan. Ayo.
Ya, kalian masing-masing kebutuhan untuk sekolah di awal semester. Sedangkan kemampuan orang tua bagi umatnya tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan yang sifatnya beragam. Sehingga setiap kelompok memilih salah satu daftar kebutuhan sebagai berikut. A. Kebutuhan untuk keperluan sekolah. B. Kebutuhan untuk keperluan lingkungan. C. Kebutuhan yang bersifat sosial. D. Kebutuhan yang bersifat spiritual. Ya, yang kedua, silakan dilanjut di belakang. Yang nomor 2 dari daftar kebutuhan yang telah dibuat, masukkanlah ke dalam daftar prioritas. Lanjut yang ketiga, kemudian analisis hasil dari daftar kebutuhan setiap kuadran. Ya, sudah dilihat ya di soal di halaman 2 sudah diperhatikan semua. Sudah. Jadi poin A, B, C, D. Jadi misalnya kebutuhan untuk keperluan di sekolah. Sudah tahu keperluan di sekolah apa? Ya. Keperluan di rumah, tahu? Kemudian yang bersifat sosial, tahu? Kemudian yang spiritual, dipilih salah satu nanti. Sudah. Yang nomor 3, di situ ada kolom apa? Tabel daftar. Nah, di sini nanti kalian masukkan daftar kebutuhan. Kalau bisa tanya temanmu salah satu kelompok. Daftar kebutuhannya berdasarkan poin-poin tadi. Setelah kalian pilih antara poin A, B, C, D, kemudian tanya temanmu kalau kebutuhannya apa saja. Jadi di situ kita ambil skala prioritas berdasarkan kuadrannya. Halaman keempat sudah dibuka semua. Di situ ada kuadran 1, yaitu kebutuhan yang penting dan mendesak untuk dipenuhi. Kemudian lembar selanjutnya ada kuadran 2. Lembar selanjutnya ada kuadran 3. Di lembar terakhir kemudian ada kuadran 4. Kemudian setelah kalian bedakan nanti berdasarkan daftar kebutuhan, kalian analisis kenapa itu masuk di kuadran 1, 2, 3 atau 4. Silakan isi daftar kebutuhan kalian sebanyak-banyaknya berdasarkan poin A, B, C, D yang tadi. Silakan masukkan sebanyak-banyaknya langsung di LKS-nya yang telah disediakan. Silakan ya, tanya temannya masing-masing.
Iya. Saling bertanya ya teman-temannya.
Taksi. Mobil. Kalian tadi hasil dari terjadi kalian pindahkan Orang Filipina. Seragam sekolah. Seragam. Pensil, bolpen, Tujuh nomor tujuh. Apa? Sekolah dia. Sekolah nomor 6. Lapan. oke, baru bantu. sekarang kita semua bersenang siapa yang bersenang semua Ya, itu presentasi. Naik. ini daftar tujuan sekolah dari kuadran 1 itu kebutuhan yang penting dan ada satu dokumen logis. Yang pertama itu buku tulis, karena buku tulis itu penting. Kalau menurut
kebutuhan sekolah. Di sini ada empat kuadran. Di kuadran pertama ini kami akan membahas beberapa tentang kebutuhan penting yang mendesak untuk dipenuhi. Salah satunya seperti pulpen. Pulpen itu biasa dipakai buat menulis atau mencatat tugas dari yang disampaikan oleh guru. Dan setelah itu buku itu penting karena sebagai tempat untuk menulis dan mencatat hal-hal yang diberikan pada guru atau guru sekolah. Setelah itu IPEX juga penting karena untuk menghapus atau membersihkan coretan dan kesalahan saat menulis. Setelah itu keempat, pakaian seragam. Yaitu pakaian seragam dan sikat pinggang, kaos kaki dan sepatu karena itu semua satu set. Ini digunakan karena di sekolah sudah diwajibkan untuk memakai seragam karena sudah ada peraturannya seperti itu. Setelah itu ransel itu digunakan sebagai tempat membawa barang-barang yang penting di sekolah seperti buku, pulpen, IPEX dan lain-lain. Setelah itu uang jajan. Menurut kami uang jajan itu penting karena banyak kebutuhan di sekolah yang harus kita penuhi. Setelah itu kuadran kedua. Kita bisa ke kuadran kedua. Jadi kuadran kedua itu adalah kebutuhan yang penting tapi kurang mendesak yang dipenuhi. Kami ada mendapat empat hal yang telah kami dapat. Contohnya internet. Internet itu sebenarnya penting namun kurang mendesak karena kebanyakan kita masih pakai buku. Kadang juga pakai internet tapi tidak terlalu sering. Setelah itu notebook. Menurut saya lebih baik kita tulis di buku catatan daripada tulis notebook karena itu terpisah. Jadi lebih baik di buku catatan saja. Setelah itu referensi. Referensi itu kita gunakan untuk menambah pengetahuan atau mendapatkan referensi baru tentang pelajaran. Setelah itu handphone biasa kita gunakan untuk mengerjakan tugas atau sarana dalam pembelajaran karena kita menggunakan aplikasi merdeka. Setelah itu kita pindah ke kuadran ketiga adalah kebutuhan yang kurang penting dan mendesak untuk dipenuhi. Pertama itu topi itu kurang penting namun mendesak dipenuhi pada saat hari Senin kalau upacara karena itu harus dipenuhi semua. Setelah itu kita lanjut ke kuadran keempat. Kuadran keempat itu kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak seperti hiburan karena kita bisa mendapatkan hiburan di mana saja dan kapan saja. Terus setelah itu sepatu mahal karena menurut kami sepatu juga bisa dipakai seperti sepatu biasa saja, yang penting kuat dipakai lama gitu. Penting cocok. Setelah itu sepeda karena ke sekolah tidak harus pakai sepeda karena kebanyakan pakai kendaraan roda dua. Setelah itu rekreasi karena untuk waktu kita sekarang ini cukup susah untuk mendapatkan waktu rekreasi karena banyak jam-jam pelajaran. Setelah itu 5 kamera itu hanya digunakan untuk dokumentasi atau tugas-tugas sekolah yang diberikan sama guru. Sekian presentasi kami. Jika ada yang lebih dan kurang kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Sekian, terima kasih.
Oke, nah lanjut yang kedua itu ada kuadran sebuah kebutuhan yang penting tapi kurang didesak untuk dipenuhi. Contohnya ada kasur, kursi, meja, lemari baju, game, kompor, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada tempat yang ketiga kuadran. Ini ada kuadran yang ketiga yaitu kebutuhan yang penting tapi kurang mendesak untuk dipenuhi, misalnya sepatu dan total. Jadi kan misalnya kebutuhan yang penting tapi kurang mendesak untuk dipenuhi. Ya kita kan penting saat pagi kita pakai ke sekolah, tapi itu tidak selalu mendesak juga karena ada saat-saat tertentu saja untuk pakai karena mendesak. Seperti pagi kita pakai ke sekolah, gitu. Terus kuadran 3 ini lagi dan pertanyaannya ini kebutuhan yang penting namun jadi satu menurut saya handphone itu tidak terlalu penting ya karena handphone itu dipakai saat mendesak seperti belajar lagi kenapa HP saya terus kuadran 4 di sini itu listrik karena listrik atau mungkin beda itu tidak terlalu penting ya karena memang di sekolah itu bukan passion saya untuk sekolah sekolah untuk dari rumah itu tidak benar barang yang bermerek begitu. Masing-masing kebutuhan manusia kita sama. Jadi banyaknya kebutuhan itu kita harus menyusun mana yang dianggap penting, kurang penting. Nah, penting tapi mendesak, penting tapi kurang mendesak. Jadi kita manusia karena alat pokok kebutuhan itu terbatas, tidak bisa semuanya kita penuhi. Jadi gunanya ada skala prioritas. Jadi di sini kuadran ini bisa kita menentukan bahwa semua kebutuhan tidak bisa kita penuhi. Jadi hasil kali ini semuanya sangat bagus. Jadi kesimpulan dari pelajaran kami adalah Jadi teman-teman, jadi kesimpulan Tong hari ini adalah Tong belajar dari skala prioritas, yang dimana skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan manusia, dimulai dari kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting. Dalam menentukan pilihan, kita harusnya berpikir secara rasional dalam mengambil keputusan dan mengesampingkan tindakan-tindakan rasional dalam mengambil keputusan. Di dalam skala prioritas itu dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama itu merupakan kuadran yang memiliki kebutuhan yang penting dan mendesak untuk dipenuhi. Kuadran kedua, kuadran yang memiliki kebutuhan yang penting tapi kurang mendesak untuk dipenuhi. Dan kuadran ketiga merupakan kuadran yang mewakili kebutuhan yang kurang penting namun mendesak untuk dipenuhi. Sedangkan kuadran 4 merupakan kuadran yang mewakili kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Penentuan agar kebutuhan yang sifatnya mendasar
dan dapat menimbulkan masalah apabila tidak terpenuhi, tidak terkalahkan oleh kebutuhan yang dapat ditunda. Tadi sudah ya kesimpulan kita hari ini. Dan kemudian bagaimana pembelajaran kita hari ini dengan model pembelajaran proyek bersendiri. Bagaimana menurut kalian? Dalam penyampaian ini bagaimana? Jelas? Dan apalagi? Jadi dengan proyek ini kita bisa mengerjakan proyek dengan cara hasil yang seperti ini ya, jadi luar biasa. Dan kesimpulannya ini, kemudian ini ada tugas individu dengan aktivitas untuk merefleksi sampai kemana pengetahuan kalian tentang materi hari ini. Nah, yang kedua, tuliskan cara menentukan skala prioritas. Dan yang ketiga, tuliskan yang dimaksud dengan barang dan jasa. Tuliskan yang dimaksud dengan barang dan jasa. Jelaskan pengertian barang menurut cara pengerjaannya. Yang terakhir, tuliskan yang dimaksud dengan biaya sebuah. Sudah ya, waktunya sudah selesai, silakan dikumpul. Hasilnya ibu sudah periksa semua sangat bagus. Tepuk tangan. Sudah ya, kita akan ketemu di pembelajaran selanjutnya untuk minggu depan. Ya, ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ada, semua sudah jelas? Kita dari tentang skala prioritas kebutuhan, tentang alat peluas kebutuhan, siap, barang dan jasa. Tentang apa? Tentang biaya kedua. Sudah jelas semua ya? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Dan begitu kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan siap-siap bereskan barang-barangnya semua. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sekian hari ini. Atas perhatiannya ibu sampaikan terima kasih. Siap. Ucapkan terima kasih.